hijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Maka saya akan kutip sebuah percakapan yang disampaikan langsung oleh Rasulullah dan ditulis oleh seorang ulama besar namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam bukunya menulis bahwa ada 4 modal besar keberanian baginda Nabi melakukan hijrah yang disebut adalah perjalanan hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya sampaikan 4 modal utama, saya ingin ingatkan kepada kita bahwa malam ini Allah mengingatkan kembali kepada kita, tenda-tenda ini cepat atau lambat saya pastikan akan pindah di rumah kita. Dan besok atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, yang pasti al-mautu akbarul mau'izah, dipajang di depan rumah kita kain putih dan diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak dan Ibu tidak usah repot cari kendaraan lagi. Sekarang sudah siap kendaraan ya, yang disediakan oleh pegawai syara, standby 1 kali 24 jam. Kalau tidak percaya pada sami moto ya, nah jadi masih gitu. Nah, kendaraan jauh parame ya, mangulaya kita di Sema Mode ya, yang pasti nepol nur lah apa ya panorong. Kita yang diantar ini calon-calon penumpang, sehingga diingatkan Allah di dalam surah Al-Baqarah. Perhatikan baik-baik ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Takut kalian kepada Allah. Pada hari tidak seorang pun bisa memberikan pertolongan kepada orang lain sedikit pun, sedangkan tebusan, syafaat, tebusan apapun dari dia tidak akan diterima dan kamu tidak akan ditolong. Kapan? Kalau sudah di tenggorokan napas baru mau sadar, terlambat Bapak Ibu. Peringatan yang kedua dari Allah masih dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuslamun. Takut kalian pada Allah. Pada hari kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Perbuatan baik, perbuatan buruk akan dibalas sempurna di hadapan Allah, dan kamu tidak akan dizalimi, tidak akan dirugikan dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang hak tetap hak, yang benar tetap benar. Karena itu persiapkan diri kita semua, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dunia pasti akan berpisah. Hukum alam berlaku hanya ada 2. Kalau tidak ditinggalkan pasti. Makanya waktu begini kita jamboko, kalau untuk bahagia jangan lupa mati, karena janji dan sumpah seorang suami, seia sekata seiring sejalan, bagikan Romi dan Yuli sehidup semati. Begitu mati rongona, kira-kira naujo na tanahnya nggak tuh betul naujo tahu reno tak. Betul Pak, ada dan orang kaulah bulan kaulah bin, dua hati belahan jiwa. Gampang gombalan, apalagi ada Maria Patujuna. Pengen yang begitu mate. Yang pertama modal keberanian Nabi melakukan hijrah adalah Imam Syafi'i menulis yang pertama dari percakapan Abu Sar Al-Ghifari yang sumbernya dari Nabi. Yang pertama adalah iman. Iman adalah sumber keyakinan. Ketika orang itu sudah yakin, maka saya pastikan insya Allah apapun yang terjadi, kalau dia sudah yakin, karena ini memunduri daya.
Makanya iman itu adalah bagian pertama yang namanya pondasi. Pondasi, Bapak. Iman yang disertai dengan pernyataan sikap di hadapan Allah baru boleh diakui ia beriman kepada Allah setelah dia sudah menyatakan pernyataan sikap di hadapan Allah yang diabadikan Allah dalam surah As-Su'ara ayat 78, 79, 80, 81. Yang pertama pernyataan kita, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan saya dan Allah pula yang memberikan petunjuk kepada saya. Petunjuk Al-Quran, petunjuk Allah adalah Al-Quran. Jangan sampai kita melakukan ibadah yang melenceng, yang tidak ada dasar hukumnya di dalam Al-Quran itulah yang disebut dengan bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah finnar. Bid'ah dolalah adalah aliran sesat. Seperti yang kita lihat di televisi yang disebarkan oleh seorang ulama mengatakan dirinya pimpinan pondok pesantren, namanya Panji Gumilang. Goblok, orang Jawa bilang. Kenapa goblok? Ada kan ya di dalam satu jamaah satu sapi bisa bercampur perempuan dan wanita, perempuan dan lelaki, lelaki dan perempuan, bahkan perempuan bisa naik khutbah. Belakangan ini saya dengar ada buku lagi yang diterbitkan baru bahwa perempuan boleh menikah lebih dari satu. Nah nggak senyum, beri mama cara menyuk. Lalu orang ngolonggai. Anu ninjaniku lalu orang ngolonggai. Langgai malah morong melagi dakurnya itu. Tapi lebar ya pernah nilataku ayat 6.666 ayat 444 surah lebar yang nilataku mau bini mamalah murong orang dua. Lagi nilatam yuk. Nah, anda lihat pagurukan tiap. Nah nasi ya pernahnya beri kamu ane sama-sama Maria Patujuna. Saya bos ini. Mau antri. Ane mau antri akhirnya ketua mami Ustadz Lationo raya aku nggak punya. Lanjut. Terima saya itu cara. Jadi itu yang pertama, pernyataan sikap. Yang kedua, wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Kita meyakini bahwa Allah yang menjamin rezeki kita. Meskipun siang malam kita kerja, keinginan kita bisa bangun rumah, keinginan kita bisa beli mobil, keinginan kita bisa menjadi orang kaya raya. Tapi sudah begitu usaha kita, raipana sampai kasirana sampai subuh, yaumu itu tapagang kana. Paham? Makanya semua caleg. Usaha saja kalau memang pada akhirnya final itu Allah yang menentukan. Kalau Allah yang menentukan, berarti konsekuensinya hanya dua. Siap menang, siap kalah. Jangan cuma siap menang, tidak siap kalah. Ini yang banyak rancu, hanya siap menang, begitu dia dikalahin, panima kalah. Panima kalah. Karena dari mana? Dari mana? 1.001 macam usaha, Bapak. Sekarang doi lagi himu, mereka tak tahu. Ane puirai mojo, lainnya pulang ada sekarang. Kau meyakini nih Pak, kalau orang sudah terima takdir kondisinya dua, menang dan kalah, dia mengatakan bahwa itu adalah ketentuan Allah, maka aneh ia rena cari, tetap dia hadir di pesta. Tapi aneh rai, ranjanina, rena tosui, rena aja marah, itu bang. Sampai ibu kita, awam bapak ya nih, rena pentakan pun yang ngomong. Pada hangga uluen nih, waktu pencalekan nih, eo, karena maka jamu, kalau gue lagi. Ya dia ngomong cara orang jauh, itu ini ya, nanti kekurangan jauh. Cara orang. Tapi. Cara orang bapak. Jadi itu harus yakin enggak? Yang menjamin rezeki itu adalah Allah. Tapi yang tidak benar itu adalah
Ombong ini doa. Ombong ini doa bene. Ni pe mun tetangga ni sibuk. Patujumu po emang gani osen tapong natuari. Itu yang tidak benar. Sarakaman tepue. Sarakaman tepue. Aduh, keliru itu Bapak. Tidak yang seperti itu diajarkan. Yang diajarkan Allah mau kerja. Jangan pilih kerja, yang penting halalan toiba. Muda-muda pada kerja. Nemo maya mata. Sekarang naya mata. Tapi ada nanganggarai naya matan. Coba. Narkoba naya matan. Mau jamin ditonton sekali ya radisai. Ada nasi romo tahu di dego apa paropo. Jangan dijadi tani. Iya mau